Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar secara daring tentang listrik magnet 1. Sebelumnya kemarin kita sudah bahas tentang hukum Coulomb untuk mencari gaya listrik atau gaya Coulomb pada interaksi dua muatan listrik ataupun yang lebih dari dua muatan listrik. Nah, hari ini kita bahas nanti ada hubungannya dengan materi kemarin tentang position, displacement, and separation vector, tentang posisi, tentang perpindahan dan vektor separasi. Nah, untuk memulai ini diawali dari vektor posisi. Jika ini terdapat pada koordinat kartesian 3 dimensi, untuk simbolnya di sini ini menggunakan vektor satuan x topi, z topi, dan z topi. Nah, jika nanti Anda asumsikan dengan vektor satuan IJK juga boleh, maknanya sama ya, jangan bingung bahwa ini bisa ditulis sebagai x I topi, z j topi, dan z k topi. Nah, kemudian untuk mencari nilai perpindahannya, ini dimisalkan kita ini dalam 3D koordinat 3 dimensi, ada x, z, dan z. Ini misalkan ada titik yang berjarak r, kemudian di sini ada vektor satuan yang arahnya searah dengan vektor r, kemudian di mana titik itu koordinatnya adalah x, z, z. Nah, di sini kalau bisa digambarkan maka akan menjadi seperti ini. Ini misalkan, kalau ini misalkan hanya satu posisi. Nah, jika misalkan ada dua posisi, yang satu ini misalkan di sini ada muatan sumber, yang satu sebagai muatan uji, maka nanti berarti ada R-nya berarti ada dua ya. Yang satu R pada jarak muatan, yang satu R untuk muatan tesnya. Sehingga nanti bisa dituliskan, bisa digambarkan seperti ini. Ini misalkan ada titik sumbernya sebagai muatan sumber, yang ini sebagai titik yang kita acu ya. Nah, sehingga kalau ada dua vektor perpindahan, ini vektor perpindahannya, ini R aksen, terus yang satunya R, maka di sini ada R disimbolkan dengan jarak antar dua vektor ini ya. Jarak antar dua titik ini sebagai R. Nah, kita bisa tulis untuk mencari besarnya jarak R ini, berarti adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Ini rumus yang biasa kita pakai. Kemudian kalau ingin mencari vektor posisi itu adalah vektor R dibagi dengan besarnya vektor. Vektor R itu yang tadi ya, x topi plus z topi plus z topi dibagi dengan akar. Nah, yang besarnya R ini adalah, ini sama seperti panjangnya atau besarnya, maka ini sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Nah, ini untuk mencari vektor posisi. Nah, ini nanti digunakan pada problem untuk mencari gaya listrik. Untuk mencari gaya listrik
pada interaksi dua muatan listrik. Ini ya. Sehingga untuk mencari jarak antar dua titik itu, maka ini adalah berarti besarnya adalah vektor R dikurangi dengan vektor R aksen. Nah ini vektor R dikurangi dengan vektor aksen. Kemudian untuk mencari besarnya, maka ini berarti besarnya. Nanti kalau ini sudah dihitung, nanti kan ini ada vektor masing-masing dikurangi, maka hasilnya adalah vektor. Nanti dicari besarnya, maka nanti menjadi akar dari nilai itu dikuadratkan, x kuadratkan plus y kuadratkan plus z kuadratkan. Nah ini semoga bisa dipahami. Nah kalau ingin mencari besarnya vektor satuan yang ada di grafik ini kan berarti kita mencari vektor satuan juga. Maka besarnya adalah vektor R itu yang jarak antar dua titik itu dibagi dengan besarnya vektor R. Nah ini simbolnya R ini agak berbeda, hanya untuk membedakan biar tidak rancu dengan yang sebelumnya. Nah kira-kira begitu. Mungkin ada yang dibingungkan, nanti bisa dipelajari kembali. Nah contoh problemnya kemarin sudah kita bahas. Ini misalkan contohnya ada dua muatan listrik Q1 dan Q2. Nah untuk simbolnya nanti bebas, yang penting konsisten ya. Ini misalkan Q1 berarti jaraknya vektornya adalah dari posisinya kan sudah ada di sini. Q1 posisinya apa, maka nanti bisa dicari R1 vektornya, vektor R1. Terus R2 berarti muatan Q2. Maka ini vektornya adalah R2. Nah, jaraknya adalah R21 ya. Nah, ini ke sana jaraknya berapa? Interaksi antara dua muatan Q1 dan Q2. Maka caranya seperti yang cara kemarin. Maka R21 itu adalah R2 dikurangi dengan R1 ya. Vektornya, vektor R2 dikurangi dengan vektor 1. Kemudian kalau ingin mencari besarnya, kenapa harus dicari besarnya? Karena nanti mencari vektor satuan. Nah, kalau ingin mencari besarnya, maka nanti berarti vektor R21 dibagi dengan besarnya. Besarnya vektor R21. Untuk mencari besarnya vektor 21, maka nanti dicari dengan cara seperti tadi ya, akar dari E kuadrat plus Z kuadrat plus Y kuadrat vektornya. Nah caranya seperti yang tadi, mungkin bisa diingat kembali. Nah ini untuk mencari besarnya yang ini, R akar, R sama dengan akar E kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat. Ini nanti besarnya. Nah kemudian kalau ingin mencari vektor satuan, nah kenapa vektor satuan ini harus ada? Karena di perumusan dari untuk mencari gaya listrik, maka nanti memunculkan vektor satuan. Nah ini, nah di sini nanti akan ada, nah ini rumusnya ya. Jadi F21, misalkan kita ingin mencari gaya interaksi antar dua muatan 2 dan 1, maka sama dengan seperempat pi epsilon 0 ini adalah sama dengan K, Q1 kalikan Q2 per R kuadrat. R kuadrat itu besarnya apa itu? Jarak R kuadrat antara 2 dengan 1 dikalikan dengan R21 topi. R21 topi itu vektor satuan yang arahnya searah dengan vektor R2 ke R1 ke R2 ya. Maka nanti kita harus mencari juga, berarti mencari besarnya ini harus ada, terus mencari vektor satuan R21. Nah, vektor satuan R21, vektor satuan itu adalah berarti vektor dibagi dengan besarnya. Nah, vektornya itu berarti R2 min R1 dibagi dengan besarnya vektor R2 dikurangi dengan vektor R1. Nanti kalau ini ketemu nilainya, maka nanti bisa dimasukkan. Nanti hasil dari apa itu untuk mencari gaya listrik, vektor gaya itu termasuk vektor, maka nanti harus
hasilnya harus berupa vektor ya. Nah, kemarin kalau ada jawaban yang masih bentuknya skalar berarti masih salah ya. Nanti dicek kembali. Nah, caranya nanti dengan memasukkan nilai ini ya, vektor satuannya. Nah, vektor satuan itu ada vektornya dibagi dengan besarnya. Nanti di sini berarti R yang di bawah ini berarti ada R2 min R1 dikuadratkan dikalikan dengan besarnya R2 min R1. Nanti jadi pangkatnya jadi pangkat 3. Nah, di bawah ini jadi pangkat 3. Nah, sehingga nanti bentuknya adalah ini pasti hasilnya adalah vektor. Nah, kalau tidak percaya bisa dibuktikan. Nanti hasilnya ini contohnya contohnya misalkan ada muatan Q1 2 mili-coulomb, koordinatnya 0,3. Berarti nanti bisa dilihat ini berarti hanya 2 dimensi. Kemudian muatan Q2 4 mili-coulomb berada pada koordinat sekian. Ini berarti 2 dimensi juga. Berarti nanti ada secara otomatis vektornya kita bisa ketahui, berarti ini ada 4 I topi plus 6 J topi. Nah, ini berarti hanya satu ya, hanya J saja. Nah, sehingga diketahui ini ada Q1, kemudian diketahui juga ada Q2. Nah, vektor R1 itu jaraknya dari 0 ya. Vektor R1 berarti 0I plus 3J, berarti 3J meter, satuannya tetap meter. Kemudian vektor posisi dari R2 itu adalah 4I plus 6J, juga nilainya dalam meter. Setelah itu, nah, kita mencari besarnya jarak antar dua titik itu. Ada vektor satuan, vektor posisi itu berarti tinggal dikurangi, hasilnya 4I plus 3J meter, sehingga kita dapatkan vektor dari R21. Nah, setelah dapatkan vektor R21, kita mencari besarnya vektor R21. Nah, tadi kan vektornya 4I plus 3J, maka besarnya vektor R21 itu adalah akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat, berarti akar 25 sama dengan 5 meter. Nah, kita dapatkan besarnya R21, berarti di sini rumusnya kan 1/4 pi epsilon 0 kalikan Q1 Q2 per R kuadrat, terus ini masih kurang dikalikan dengan vektor satuannya, vektor satuan R21. Nanti vektor satuannya didapatkan R21 vektor dibagi dengan besarnya vektor R21, hasilnya seperti ini. Sehingga nanti kalau dimasukkan secara utuh besarnya gaya listrik interaksi antar dua muatan 1 dan 2, nah, maka nanti besarnya nanti R vektor R topi, R21 topi itu nanti dimasukkan di sini. Maka hasilnya ini harus berupa vektor. Jadi tidak boleh hasilnya skalar, karena gaya listrik itu termasuk jenis dari vektor ya. Bukan termasuk skalar tapi vektor. Nah, ini maka hasilnya ya seperti ini. Nah, kalau ingin mencari besarnya gaya, maka nanti caranya persis seperti yang kita dapatkan untuk mencari besarnya vektor tadi. Berarti besarnya gaya berarti sama dengan akar ini dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan, terus diakar. Nanti kita dapatkan gaya listrik. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Untuk jenis-jenis soal yang bisa dipelajari di Griffith sudah ada, nanti coba dicek untuk pembahasan gaya listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.